siapa yang paling dapat banyak angpau hari-hari ini. Oke ya. Untuk tim musik pelayan pujian luar biasa. Saudara, buat kita anak-anak Tuhan, mendengar kata menyembah itu pasti tidak asing, betul? Karena berkali-kali kita mendengar kata, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan. Tapi kita harus tahu, menyembah itu apa? Ada banyak konsep yang salah tentang hidup penyembahan kita. Salahnya di mana? Ketika penyembahan itu kita aplikasikan dengan konsep agama, maka penyembahan itu berupa aktivitas ibadah. Ya, dengarkan kalimat. Ketika konsep menyembah Tuhan itu kita aplikasikan, kita lakukan seperti konsep agama-agama, berarti penyembahan kita itu sebuah aktivitas secara fisik. Sujud, mengangkat tangan, ya mas-mas. Semua agama di dunia ini punya konsep penyembahan kepada Tuhan mereka. Semua. Dan caranya berbeda-beda. Nah, kepada anak-anak yang ikut orang tuanya hari ini, ada di GPA Perum, di PSD ini, ayo kalian belajar. Mumpung kalian masih remaja. Karena dulu saya pun waktu masih remaja, masih muda, nggak ngerti konsep penyembahan itu apa. Sehingga ketika waktu itu saya tidak melakukan seperti yang orang lain banyak lakukan, seperti yang banyak hamba-hamba Tuhan lakukan, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Apa sih yang disebut penyembahan itu? Nah, hari ini kita akan belajar untuk kita mengerti betul-betul. Jadi buang semua konsep penyembahan dengan konsep agama apa saja, termasuk yang selama ini saudara dengar atau lihat dari gereja, dari khotbah-khotbah. Kita lihat ke Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4, mulai ayat yang ke-12. Yohanes 4 mulai ayat yang ke-12. Inilah pasal pertama dalam seluruh Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan tentang menyembah. Nah, ini pertanyaan perempuan itu, Rosa Maria, kepada Tuhan Yesus, masih ingat ya? Adakah engkau lebih besar dari Bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Terus ayat 13, ini siapa? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara, di Yohanes pasal 4, ya nanti sebelum ayat ini saudara baca di rumah karena waktu. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ini Tuhan Yesus bicara tentang dua jenis air. Satu, air dari sumur itu. Dua, air hidup yang Tuhan Yesus mau berikan, tawarkan kepada perempuan itu dan tawarkan kepada semua kita. Ya, ada dua macam air. Renungkan ini baik-baik. Nah, Tuhan Yesus berkata, ini luar biasa. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan tolong, apalagi saudara masih terikat dengan hal-hal apa saja di dunia ini, ya, segala sesuatu yang dari dunia ini itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Setuju atau tidak? Apa saja. Nah, tolong sebutkan 3 hal apa saja itu apa, khususnya anak-anak muda ini. Ayo, apa saja. Karena rasa haus anak-anak muda dengan orang dewasa itu beda. Ayo, rasa haus. Tiap kali kita mendapat sesuatu dari dunia ini, bentuknya apa saja, termasuk kekayaan. Jawab, ada nggak orang puas dengan kekayaan? Tidak. Nah, itu salah satu contoh. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah dewasa. Oke, sebutkan 3 hal apa saja benda atau barang yang tidak bisa memuaskan. Karena begitu orang itu terikat itu, dia akan cari lagi. Satu, cepat. Apa? Uang. Sudah tadi saya sudah ngomong uang. Gadget, iya. Itu salah satu. Apa lagi? Ayo, cepat 3. Uang, gadget, ya, masuk handphone semuanya. Apa? Mobil. Enggak semua kalau itu.
karena orang bisa jalan kaki. Ya, apa? Pakaian kurang kuat. Drugs, nah itu dia. Apalagi judi, jabatan, judi, ya, alkohol, rokok, semua. Sekali orang itu dapat, maka dibiarkan oleh iblis nggak pernah puas, akan cari lagi. Maka itu ketika seluruh dunia menyetujui apa definisi kaya, ternyata seluruh dunia satu, definisi kaya itu cuma satu, dan itu disetujui dari bangsa apa saja, ya, dari profesi apa saja, status sosial apa saja. Catat ya, anak-anak muda, disebut kaya kalau dia bisa berkata cukup. Simpan itu. Maka itu hanya Alkitab yang berkata, apa itu akar segala kejahatan? Cinta uang, ingin kaya. Dan kata ingin akan benda, barang apa saja, itu tidak akan pernah puas. Maka itu lihat Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum, kembalikan ayat 13-nya, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, maka kamu gak akan haus lagi. Amin. Ini luar biasa. Sungguh-sungguh hebat Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayo kita pilih hari ini, air mana yang kita mau cari. Nah, ketika mendengar pernyataan ini, ayo kalau saudara orang yang diajak bicara begitu kepada Tuhan Yesus, mau nggak air itu? Mau. Sekali minum nggak akan haus lagi. Siapa mau tidak? Mau dong, kalau nggak mau goblok gitu aja. Mau dikasih kesempatan gratis nggak haus lagi, tidak mau. Awas. Terus ayat 14. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia, ayo, ia tidak apa? Bukan cuma lagi, kalimat berikutnya itu penting. Selama-lamanya. Seharusnya dunia menemukan ini. Oh enggak, amin. Bagaimana cara dunia menemukan? Lewat kita. Amin. Karena tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan bahwa sesuatu yang diberikan itu, air yang diberikan oleh siapa saja, kepada siapa saja, itu nggak bisa haus lagi untuk selama-lamanya. Hanya Alkitab yang mencatat, dan satu-satunya orang di seluruh dunia yang pernah mengatakan itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Berarti kalau saudara ketemu orang-orang yang selalu kehausan, baik kehausan kasih sayang, kehausan merasa aman, kehausan rasa tenang dan sebagainya, harus ketemu siapa? Mereka bisa selama-lamanya nggak haus lagi. Bukan ketemu kita, ketemu Tuhan Yesus lagi. Lo betul tidak? Karena kita sudah punya air itu. Amin. Saya senang yang jawab kencang walaupun salah daripada yang diam saja. Oke? Terus ya, belum ada. Jangan, coba ayatnya jangan dihilang-hilang terus ya, supaya nggak buang waktu saya selalu tanya saudara. Multimedia biarkan aja ya. Sebaliknya. Nah, ini loh. Kenapa tadi saya katakan nggak harus ketemu Tuhan Yesus? Harus ketemu kita. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepada. Ayo jawab dalam hati ya, bukan lewat mulut kita. Kira-kira masih ada nggak di antara kita yang belum punya air ini? Dalam hati jawab. Untuk menjawab, cek dulu. Ya, minggu yang lalu di Nabire itu sinyal Telkomsel mati. Dan ada anak saya satu nggak bisa tidur kalau nggak main game. Obat kamu saya. Nah, ribut orang Nabire ribut. Ya kita nggak bisa apa-apa. Mau apa? Mau nyalakan siapa? Nah, hari keberapa itu ada sambungan lagi ya, lupa 3 hari 4 hari. Hari ke-7 baru ada sambungan lagi. Langsung rame. Saya cuma jawab begini pada mereka itu. Saya usul kepada Telkomsel mulai hari ini, tolong matikan sinyalnya setiap bulan 3 hari saja.
supaya hubungan keluarga jadi lebih akrab. Setuju tidak? Lu jawab setuju tidak? Setuju. Nah ini kemarin saya dengan salah satu teman saya baru di Makassar. Oh kami melakukan perjalanan jauh. Dari Makassar kami ke Palopo. Dari Palopo kami ke Toraja. Dari Toraja kami ke daerah Sorowako, Mangkutana. Balik lagi baru kemarin saya tiba di Jakarta kemarin siang. Nah saya mau ceritakan ini kepada saudara supaya saudara tahu bagaimana Tuhan itu baik. Amin. Hati-hati ya, yang terdekat dengan HP awas. Jadi banyak orang ngomel, saya bilang nggak bisa, harus berterima kasih supaya sesekali diam. Nah ini pertama kali saya tahu di Starbucks waktu di Makassar. Itu pertama saya kenapa di semua meja Starbucks itu ada tulisan dan gambar HP, parkir di sini. Saya itu pertama lihat, ini untuk apa gitu. Saya tanya anak saya, untuk apa ini? Nggak tahu, saya juga baru lihat pertama kali. Akhirnya saya ngerti sendiri. Jadi kalau lagi duduk, HP-nya parkir di situ, jangan dipegang. Starbucks Jakarta ada nggak ya? Ada Pak. Oh sudah ada, berarti seragam semuanya. Barang itu merusak betul. Nggak ada yang namanya. Amin. Betul tidak? Itu kecanduan betul. Oke? Nah, jadi ketika semua orang kehausan sesuatu, lihat kalimat ini. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya. Nah, saya tidak bisa ngajak kepada kita. Maaf, bukan saya menghakimi. Karena mungkin belum semua kita mendapat air ini. Maka itu caranya ngetes. Apakah saudara sudah betul-betul punya air yang Yesus berikan itu? Yaitu tadi, kalau sinyal lagi mati, nggak ngomel-ngomel. Halo, Amin. ada orang nggak di sini? Harus pura-pura tuli. Nah itu dia, amin. Serius. Apa saja, aduh, aku nggak bisa tidurin kalau aku nggak minum alkohol. Aduh, aku nggak bisa tenang ini kalau aku nggak begini. Berarti saudara belum punya air. Amin. Orang yang punya air yang Tuhan Yesus berikan itu pasti tidak akan haus untuk selama-lamanya. Amin. Artinya hidup ini nggak tergantung dengan barang apa saja, hanya bergantung pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau saudara baca terus Injil Yohanes sampai pasal 15, masih ingat? Tuhan Yesus berkata, pokok anggur, kalau dia batang anggurnya, kita apanya? Ayo, ranting-rantingnya. Ada nggak ranting-ranting 2 jam nempel, 3 jam keluyuran, terus bosan di luar balik nempel lagi, plastik itu. Jadi terus melekat, betul-betul melekat. Amin. Selama-lamanya. Baca itu. Saya ulangi, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam diri. Terusan, koma 1, 2, 3. Yang, nah kata ini udah saya. Yang apa? Terus menerus. Apa arti kata? Apa kata lain terus menerus? Selalu, selamanya, nggak ada macetnya. Yang terus menerus, bagaimana? Memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara dengarkan. Jadi orang-orang yang perlu air, yang sekali minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak harus jumpa Tuhan Yesus lagi, tapi jumpa siapa? Lah masa lupa ini ayatnya, jumpa siapa? Saya yang, jangan cuma saya saja. Nah kalau saya punya ergot yang mati orang. Maaf saya ngomong ini. Jumpa siapa? Oh bukan saya dulu, apa jangan banyak saya. Jumpa kita yang punya air hidup itu. Amin. Karena yang terus menerus memancar dari hidup. Amin. Jadi nggak perlu jumpa Tuhan Yesus. Nah ini yang pelit-pelit dengar ya. Saya itu sengit dengan orang yang pelit. Kok bisa orang pelitnya minta. Saya ketemu banyak orang pelit suka berbagi. Ternyata mintain orang lain. Lebih kurang ajar nggak itu? Lu pernah ketemu tidak? Itu dia. Dia bagi, oh orang lihat, ternyata duitnya teman-temannya. Orang pelit itu sadis di hadapan Tuhan karena tidak mau berbagi. Kalau kita membaca ayat ini,
Harus nggak kita pelit? Harus nggak kita pelit? Enggak. Kenapa? Memancar. Iya. Bukan soal memancar. Saya lupa tahun berapa, sudah lama. Tahun 90-an yang lalu. Saya ikut ibadah yang dipimpin oleh Bu Pendeta Indri Gautama. Di tengah-tengah khotbah, saya kaget. Dia keluarkan, saya nggak tahu berapa jumlahnya, uang dolar Amerika yang $1. Terus dia panggil 2 orang maju ke depan, ya 2 orang dipanggil. Nah saya pikir, terus dibagi 2, saya nggak tahu siapa berapa. Tolong bagikan ini 1 lembar ke 1 orang. Keliling. Saya mulai hebat juga ini orang. Udah, terus bilang sisakan 1 lembar untuk kamu 1 dan 1 lembar untuk kamu yang lain. Habis. Pertanyaannya, kenapa 2 saudara ini bisa membagikan uang itu dengan enteng sekali? Jawabannya, iya. Sejak itu saya mengerti, orang pelit yang susah berbagi itu kalau berak ada kacangnya diambil lagi, tahu? Catat itu baik-baik. Habis dia pelit, biar mikir. Lu serius saya bilang. Jadi selama saudara sulit berbagi, saudara lupa bahwa itu bukan uang kita. Amin. Amin. Kok enggak amin? Nah, kalau saudara yakin hidup ini semua dari Tuhan dan saudara enggak berbagi, saudara akan ketangkap KPK. Itu namanya penggelapan. Loh, betul tidak? Loh, itu uang siapa? Awas pura-pura tuli yang pelit. Betul? Mengapa kita harus takut berbagi kalau yang keluar dari hidup kita itu barang gratis dari yang punya? Itu cuma 1. Betul? Betul enggak? Coba sebaliknya air. Nah, ngomong air itu bisa macam-macam dalam hidup ini. Waktu, betul? Kebaikan. Ya itu kan semua dari Tuhan. Ide kita untuk menolong orang lain, berkat dan apa saja. Itu dari siapa? Jawab, dari siapa? Maka itu sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, berarti kepada kita. Berarti orang yang pelit itu salahnya 2, dosanya 2. 1, dia lupa bahwa semua itu yang kita punya itu dari Tuhan. 2, setelah dia sadar itu dari Tuhan, dia nggak mau berbagi. Itu penggelapan. Loh, betul tidak? Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Bayangkan. Jadi segala sesuatu yang kita dapat dari Tuhan itu ternyata nggak stop habis untuk kita saja, berubah jadi sumber. Amin. Kok cuma Pak Gembala yang ini masih Imlek ini, susah sekali jawabnya. Betul? Segala sesuatu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu selalu jadi sumber. Enggak hanya cukup buat diri kita sendiri. Apa saja. Dan itu memancarnya berapa kali? Terus menerus. Terus menerus. Maaf, saya cuma mau cerita saja, kebetulan anak ini datang. Jo, pertama kali kita ketemu di gerejanya itu tahun berapa? Lupa. Hitung dong kamu. Waktu itu kelas berapa kamu? SMP? Sudah lulus atau belum? Belum. Tapi terus, nah jadi ini anak sampai hari ini dia nggak tahu siapa papa mama. Dia diasuh oleh nenek dan oleh tante. Ini luar biasa. Nah, suatu hari tantenya itu guru di salah satu sekolah Kristen yang cukup terkenal di Jakarta. Hari itu saya diundang oleh pengurus yayasan sekolah itu untuk bicara membekali para guru. Nah, selama saya sharing, saya tuh lihat ada seorang guru yang nangis terus. Nah, ternyata tante. Selesai, saya didekatin tantenya.
Pak, saya ini punya kemenakan, dia itu anak cicit saya, tapi lari sampai hari ini kami nggak tahu ada di mana. Nah, saya dengan mama saya keberatan urusan ini, karena hidup kami itu pas-pasan, gaji guru itu berapa. Maaf ya Jo kalau papa ceritain. Nah, aneh ini kecanduan game, karena nggak ada kesibukan lain. Nah, akhirnya saya bilang, oh pas hari Minggu depan saya pelayanan di BSD Junction. Waktu itu kalian dari mana? Kamu dengan IImu dari mana? Gunung Sari. Naik apa kesini waktu itu? Nah, jauh bukan? Hanya mau ketemu. Begitu ketemu hari itu di sini. Kebaktian kedua atau pertama seperti syarat Papa lupa? Kedua. Pertama ini. Langsung saya bilang dengan istri saya, kita bawa ini ke Papa. Saya bilang kepada dia, mulai hari ini kami papamu. Amin. Saya sekolahkan dia di sekolah kami SMA di Nabil dan dia lulus. Nah sekarang dia kuliah, itu pun biaya kami di Universitas Katolik Sugio Pranoto di Semarang. Hebat sekali. Amin. Nah sekarang ini dia lagi ke Jakarta untuk magang di sebuah perusahaan IT. Nah terus dibawa hari ini oleh salah satu anak saya untuk buat program pendidikan lewat online. Bayangkan. Ini baru salah satu dari sekian banyak. Maka itu kalau kita sadar apa saja yang Yesus beri kepada kita, dia itu jadi sumber. Amin. Jangan takut berbagi. Maaf ya saya ngomong gak enak. Tahu nggak orang yang punya sumber nggak berbagi? Orang Jawa bilang mati kelelep kowe. Jawa nggak ngerti. Mati tenggelam kamu. Lo betul tidak? Kalau sumber itu kita habiskan sendiri kan mati. Ngerti kata kelempokan bahasa Jawa? Ya. Iya. Kalau nggak kelompokan bahasa Jawa Tengah belendingan gitu. Maaf. Jadi pecah perutnya karena kebanyakan air diminum sendiri. Amin. Nggak berbagi. Ini yang kita harus belajar. Percaya tidak berarti dalam hidup saudara dan hidup saya yang sudah menerima air itu dari Tuhan Yesus, air dalam tanda kutip ya, bentuknya apa saja. Berarti minimal saudara dan saya yang sudah terima itu dari Tuhan, minimal kita punya berapa mata air? Kalau dipikir minimal 2. Percaya tidak, Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang punya aku tambahin, yang tidak punya aku ambil. Itu ayat aneh sekali. Betul? Jadi sampai tahun 2018 ini sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? Ukurannya adalah bukan berapa kali saudara ke gereja seminggu. Ukurannya adalah sudah berapa jenis mata air yang keluar dari hidup kita. Amin. Amin. Betul? Sudah berapa jenis mata air? Ini kita harus tahu. Ya. Amin. Anak-anak muda dengar. Tadi saya minta anaknya hari ini, ikut bagian kedua, mau ajak mama. Saya bilang, biar mama pergi sendiri. Awas ya, ajak dulu. Saya dengar firman Tuhan. Setuju ya, kamu tinggal mama pergi sendiri. Saya senang kalau ada anak-anak muda mau belajar firman Tuhan, saya suka sekali. Karena waktu Tuhan hidup masih panjang. Kalau kami-kami yang keluaran tahun 50-an, tinggal sedikit. Ngerti istilahnya? Maka itu ayo anak-anak muda serius dengan Tuhan. Amin. Saya tanya lagi, kira-kira sampai sekarang sudah berapa mata air yang keluar dari hidup saudara? Jawab dalam mata. Artinya apa saja yang kita sudah bisa bagikan? Apa saja? Maaf saya cerita lagi supaya Tuhan dipermuliakan. Strength kamu angkat tangan. Tuh, maksudnya ini papanya itu orang Jepang, asli Jepang. Oke. Juli tahun yang lalu 2017, dia itu guru TK di Apple Tree, Kelapa Gading itu mana? Muarakan. Saya gak kenal dia. Nah karena kami punya TK, maka dia WhatsApp saya, bilang, Pak saya ini guru TK begini. Jadi dia mau ngomong soal TK kami yang di Papua. Waktu saya baca WA itu, Roh Kudus ngomong yang lain. Jangan urus soal apa yang dia mau kerjakan, tapi cari ketemukan dia dengan papanya. Oh saya tahu. Waktu itu kami suami istri ada di Belanda ya.
kami lagi dapat berkat untuk mensyukuri 25 tahun usia pernikahan kami. Nah, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gitu, oh saya tahu kalau begitu. Langsung saya telepon, ada apa kamu dengan Papa? Ayo, kalau saudara mau ngelamar jadi guru TK, terus pertanyaan yang lain kan aneh. Dia kaget. Istri saya dengar, ternyata sejak umur berapa kamu ditinggal Papa? 8 tahun. Waktu di umur 8 tahun papanya pulang ke Jepang untuk berlibur tadi. Ternyata kena serangan sakit, stroke, sampai hari ini papanya nggak bisa balik ke Indonesia. Nah, ketika Roh Kudus ngomong itu, langsung istri saya bilang, kita carikan tiket. Istri saya cari tiket. Itu bulan Juni. Dia kaget. Belum ketemu itu, kami belum ketemu karena kami masih di Belanda, dia di Jakarta. Ringkas cerita, akhir tahun Jamai itu. Dan berapa tanggal 20 Desember kamu? 21 Desember 2017 kami berangkatkan dia ke Jepang. Maaf saya cuma cerita, kami bayarkan tiket dia. Wah, waktu dia berangkat dia sempat mikir bagaimana ya ketemu. Tapi Cica saya bilang pokoknya begitu kamu ketemu video, karena Papa ingin, dia manggil saya Papa, manggil istri Mama. Papa ingin melihat bagaimana reaksi Papa. Enggak pernah ketemu dari umur 8 tahun. Ini 17 tahunnya kamu sekarang umur 25, 24, ya hampir 17 tahun. Bayangkan. Saudara, saya ingin cerita begini. Berbahagialah setiap kita kalau mata air ini nggak pernah habis. Amin. Ini hari Minggu, saya mundur Sabtu, Jumat, Kamis. Hari Kamis malam, saya di satu desa, kecamatan Mangkutanah. Ada yang tahu nggak Mangkutanah itu di mana? Jangan bilang dekat Depok, awas. Sulawesi mana yuk? Selatan. Pak, ada yang jawab? Siapa yang jawab? Oh, ya, kamu gak usah ikut, ya, kamu jawab. Kamu yang ikut kok, yang ikut jawabnya. Mangkutanah. Tahun 91 pertama kali saya ke kampung itu untuk buka TK pesantren di sana. Dan saya nggak balik lagi baru 2018. Wah, sudah berubah semua. Waktu itu untuk ke sana susah sekali jalan. Harus dari Morowali masuknya. Naik mobil, naik ojek, susah. Jadi berubah. Nah, terus Tuhan bicara kepada saya tentang seseorang yang saya nggak kenal, dia lagi main bass, yaitu kebaktian. Selesai ibadah saya tanya gembalanya, oh ya betul, dia nggak punya apa-apa. Oke, akhirnya saya ajak ngomong. Nah, dia kaget. Kalimat pertama yang muncul dari mulutnya setelah saya sampaikan apa yang Roh Kudus bicara kepada saya, bilang, oh, rahasia itu hanya saya dan mama saya yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Kenapa kamu bisa tahu? Berarti selama ini kamu melayani Tuhan, ternyata kamu nggak kunjung Tuhan. Oleh Tuhan jamah dia. Nah, ini pertama kali dia itu ditinggal papanya waktu dia dalam kandungan umur 3 bulan. Nah, dia cuma dengar dari orang papanya punya toko di Jogja, di Malang. Wah, makin sakit hati. Dengan saya itu belum pernah ketemu orang kayak orang ini, begitu sakit ya dengan papa. Dia bilang, akhirnya dia manggil saya Papa. Pak, saya punya rencana. Besok kalau saya menikah, saya nggak akan minta anak-anak saya panggil saya Papa. Loh, karena huruf itu, kalimat itu jahat sekali. Saya sampai shock. Ya saya nggak tanya terus, lalu suruh manggil apa anak-anak. Bisa bayangkan betapa bencinya dia pada Papa. Dan kata pertama Papa dari mulutnya itu keluar Kamis malam yang lalu. Waktu Tuhan jamah. Dia sekarang kelas 3 SMA. Saya tanya dia, lalu cita-citamu apa? Kalau lulus SMA kamu mau apa? Saya nggak punya cita-cita. Ibu saya cuma ya bantu tetangga-tetangga untuk cuci pakaian untuk segala macam. Wih, saya bilang, mulai hari ini timbulkan cita-citamu, Papa akan biayai kamu untuk kuliah nanti. Nah, sebetulnya kalau libur dia mau ikut, karena dia tuh dari dulu pengen tahu Jakarta itu seperti apa. Supaya saya ingin setiap saudara hari ini
sadari mata air apa yang kau tahan dalam Amin. hidup. Betul? Mata air apa? Pokoknya semua yang berasal dari Tuhan Yesus, dia akan memancar jadi mata air. Berapa lama memancarnya? Selama-lamanya, terus menerus. Saya bisa cerita banyak tentang ini. Maka itu kemana saja setiap waktu Tuhan berikan, saya selalu gunakan sebaik-baik. Amin. Amin. Untuk siapa yang butuh air itu, saya harus beri gratis karena saya dapatnya gratis dari Tuhan. Amin. Ayat 15. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, wajar bukan? Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, saya menemukan kepolosan perempuan. Jadi begitu dia dapat tawaran dari Tuhan Yesus, kan dia sadar setiap hari harus mondar mandir, apalagi zaman dulu belum ada saluran PDAM, betul? Wah, kalau gitu aku berikan air itu supaya aku tidak datang ke sini lagi untuk timba air. Polos sekali jawabannya. Nah, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus dalam menjawab semua pertanyaan manusia, yang dia jawab bukan yang keluar dari mulut. Catat ini. Tuhan Yesus selalu menjawab semua pertanyaan manusia yang masih tersimpan di hati, bukan yang keluar dari mulut. Dan saya bersyukur kepada Roh Kudus, dia mengajarkan saya konsep ini. Maka itu ketika banyak orang yang Tuhan harus menyuruh saya memberkati dia, maka setiap kali saya jawab pasti bukan yang dia katakan, tapi apa yang masih dalam hati. Dan setiap orang yang mendapat jawaban bukan yang dikeluarkan lewat mulutnya, tapi masih dalam hatinya, orang itu kaget. Jawab, orang itu kaget. Kaget, pasti hatinya terbuka. Pasti terbuka hati. Dan saya kagum, firman ini luar biasa. Ayat 16. Apa jawaban yang masih tersisa di hati perempuan itu? Aneh. Kata Yesus kepadanya, tadi perempuan itu minta apa? Air, supaya nggak bolak-balik. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Sudahlah, sepintar-pintarnya orang, sejenius-jeniusnya orang, antara air dan suami kan ada hubungan. Mau diputar-atik, mau diputar-putar, coba jawab. Ada hubungan tidak? Nyambung nggak? Maksudnya cepat anak-anak jawab kalian. Enggak. Suami air. Apa ini urusan? Oke, saya nggak usah baca lebih jauh. Saudara tahu kan? Ngerti? Ternyata, oke, baca dulu. Mungkin ada yang belum pernah baca. Ayat 17. Lihat jawabannya. Kata perempuan itu. Coba, saya ingin tak dengar intonasi. Kalau kita perempuan itu minta air, ditanya suami, kira-kira intonasi kalimat aku tidak mempunyai suami itu gimana intonasinya? Ayo. Nah ini loh, saudara, cara baca Alkitab harus kita peragakan sendiri, supaya kita tahu motivasi dan emosi yang ada di kitab suci. Itu menarik sekali kalau kita belajar dengan cara itu. Ayo, intonasinya gimana? Aku tidak punya suami. Bukan itu. Oke, kira-kira tersipu-sipu nggak? Ngerti kata itu ya? Tersipu-sipu, malu. Nah, gimana intonasinya orang malu? Apa yang perempuan-perempuannya? Yuk coba. Apa peragakan? Saya ingin tahu suaranya. Ngerti? Dia tersipu-sipu. Aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat kata, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Wah, kira-kira kita bangga nggak kalau ditebak nggak punya suami? Bangga dong. Pasti berkata, puji Tuhan nggak ketahuan. Salah, justru ketahuan. Lihat ayat 18-nya ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu, jadi yang keberapa? Ke-6, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata. Nah,
Ini, saudara baca seluruh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara akan menemukan setiap kali Tuhan menjawab siapa saja, yang diperhatikan bukan yang dikatakan lewat mulut, tapi masih tersisa di dalam, yang gak ada orang tahu. Ini yang luar biasa, dan dunia memerlukan fakta ini. Katakan amin. Termasuk anak yang saya ketemu kemis, dia bilang yang tahu rasanya cuma saya dengan mama saya. Tuhan tahu. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, untung dia langsung rendah hati dan bertobat. Kalau dia sombong jawabannya, siapa kamu, tahu dari mana, siapa yang kasih tahu kamu, kan begitu bukan? Tapi dia rendah hati. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini yang dunia perlu dalam hidup kita. Mata air, air yang diberikan Tuhan Yesus jadi mata air di hidup kita, yang memancar terus menerus. Ini dahsyat sekali. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita betul-betul menyadari segala sesuatu yang Tuhan beri selalu jadi mata air di hidup kita. Amin. Termasuk waktu. Banyak orang berkata, bagaimana? Saya bersyukur ketika orang-orang baru kenal saya, kalau kami berjalan bersama-sama, sambil saya di jalan di mana saja saya bisa terima telepon, saya bisa WhatsApp, bisa SMS, semuanya orang itu heran. Nah, waktu saudara, waktu saya kan sama bukan? Masa Tuhan pilih kasih? Masa Tuhan beri saya waktu sehari 48 jam, saudara jam 24? Ngerti nggak pertanyaan ini? Nah, ini rahasia, bahwa waktu yang Tuhan berikan pun kepada saya itu jadi mata air. Artinya untuk jadi berkat buat banyak orang, nggak perlu takut kekurangan waktu. Nggak, amin. Masalah ini luar biasa. Oke? Jadi dia punya 6 suami. Maaf. Lalu apa profesi seorang perempuan kalau koleksinya laki-laki? Maaf. Ngerti kalimat ini? Dia pelacur. Dan hebat sekali Tuhan menemui dia. Terus langsung aja ke ayat 24. Coba ayat 20-nya. Mulai ada penyembahan enggak ya? Coba. Ya, oke. 20-nya. Nenek moyang kami, nah ini dia. Nenek moyang kami, ini orang Samaria, menyembah Tuhan di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Saudara, ayo kita renungkan. Maaf ya, maaf. Berarti perempuan ini orang beragama atau tidak? Jawab dong, orang beragama atau tidak? Salah, sangat beragama. Enggak cuma iya. Bayangkan ditanya soal hidupnya, jawabannya penyembah. Ini orang beragama. Di sini kita belajar, ternyata agama pun tidak pernah bisa memuaskan manusia. Amin. Amin. Betul? Agama pun tidak bisa memuaskan manusia. Ini buktinya. Dia orang beragama, dia rajin, tapi hidupnya gak puas. Maaf, yang dicari cuma seks dan seks dan seks. Maaf saya berkata. Tapi ketika dia jumpa Yesus, hidupnya berubah. Amin. Amin, berubah total. Nah, tolong ya nanti pulang peragakan dialog Tuhan Yesus dengan perempuan ini. Saya pernah memperagakan berapa tahun lalu beberapa anak-anak saya. Dan saya bilang coba kalimatnya kita perlambat. Saya ingin tahu berapa menit dialog ini. Ternyata nggak sampai 20 menit. Nah yang nggak sampai 20 menit itu merubah hidupnya luar biasa. Amin. Dan dengar, perempuan ini yang profesinya adalah pelacur, maaf, itu tercatat di sejarah kerajaan surga sebagai penginjil pertama di dunia yang tanpa lulusan sekolah teologi. Dengar, kita lulusan teologi nggak berani nginjil, malu kamu dengan perempuan. Ya. Saya lompat dulu ayat 39. Berubah hidupnya total. Maka itu saya sering menegur, sering ganas
kepada hamba-hamba Tuhan merasa hebat. Ayat 39. Dahsyat ya. Ayo 39. Ya. Dan berapa orang? Ayo berapa orang, cepat baca, jangan diam, coba nggak ngantuk. Dan banyak orang Samaria dari kota itu bagaimana telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin. Inilah khotbah penginjilan yang paling singkat. Cuma berapa kalimat? Berapa kata? Jumpa Yesus kurang dari 20 menit. Langsung jadi penginjil. Dan banyak orang diselamatkan. Pertanyaan saya gini. Jadi waktu dia pulang ke kampungnya lagi, maaf ya Pak, statusnya masih pelajar atau sudah tidak? Ayo jawab, cuma ada satu di antara dua, ya atau tidak, cepat jawab. Masih. Karena waktu dia berangkat dari rumah, oke, kan dia masih pelajar. Waktu dia balik, tetangga-tetangga masih tahu nggak profesinya? Nah, maaf ya saya ngomong jahat, tapi bukan itu maksudnya. Kalau dari mulut seorang pelacur saja Injil bisa diberitakan dan orang diselamatkan. Amin. Masa dari mulut kita nggak ada orang diselamatkan? Amin. Ngerti pertanyaan ini? Maka kita jujur pada diri kita sendiri. Kristen kita ini Kristen model apa selamat? Yang jumpa Yesus nggak sampai 20 menit. Maka itu saya marah pada setiap orang yang suka ngomong jelek tentang orang lain, tapi nggak pernah ngomong baiknya orang itu. Saya nggak mau dengar. Amin. Amin. Ternyata banyak orang hanya ngomong kalau ketahuan jeleknya orang itu. Itu jahat sekali. Dengar, catat ini baik-baik. Orang yang suka ngomong jeleknya orang lain, tapi saya nggak pernah dengar dari mulutnya ngomong baiknya orang itu, saya nggak mau dengar. Munafik. Namanya mengingat kejelekan orang, mana kebaikan orang. Artinya, lihat perempuan ini luar biasa. Maka kita tanya pada diri kita sendiri, kapan terakhir kali ada orang yang percaya Yesus karena perkataan kita? Apalagi yang suka ngomong, cerewetnya minta, kalabiu, tapi nggak pernah membawa orang kepada Tuhan Yesus. Ayat 21. Apa itu menyembah? Ya, apa itu menyembah? Kita akan ketemu. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, dari sini kita belajar apa itu kata Bapa. Tolong catat, saudara mau nulis silakan catat. Yang nggak bawa catatan kan handphone saudara bisa saudara pakai catat. Ayo buka handphone saudara, cari di Nokia. Menyembah itu adalah hidup dengan Tuhan. Ulangi, apa itu menyembah? 1, 2, 3. Hidup dengan Tuhan, itu menyembah. Jadi bukan aktivitas ibadah. Enggak. Hidup dengan Tuhan. Mulai hari ini kalau saudara baca kitab dan ada kata menyembah, gantilah hidup dengan Tuhan. Nah, mari kita buktikan. Siapa pernah baca surat kepada Timotius dari Paulus? Latihlah dirimu untuk beribadah. Nah, logikanya, masa sih kebaktian perlu latihan? Kayak orang mau main musik aja. Nah, tapi itu perintah, latihlah dirimu beribadah. Ternyata kata ibadah itu sama dengan menyembah. Amin. Karena orang beribadah harus ada penyembahan dalam agamanya, dan orang yang sedang menyembah Tuhannya berarti dia sedang ibadah. Itu konsep agama. Maka setelah kita tahu bahwa menyembah itu adalah hidup dengan Tuhan, maka mulai hari ini kalau saudara membaca surat kepada Timotius, berarti Paulus berkata, latihlah dirimu untuk hidup dengan Tuhan. Nah, logikanya begini.
tahun 86 saya alami peristiwa yang lucu, aneh, unik, dan pokoknya. Waktu itu saya bersama sekian ratus, ada 400-an penginjil keliling dari Indonesia, dan kalau di total dari seluruh dunia ada 13.000 lebih. Billy Graham mengundang penginjil keliling sedunia untuk kumpul di Amsterdam. Nah, saya dapat undangan, itu gratis semua, tiket pesawat, visa, hotel, semua lengkap gratis. Itu dasar sekali. Wah, 13.000 lebih kumpul di Amsterdam. Nah, saya terakhir baru ngerti. Ternyata saya dapat hotel di daerah Utrecht, itu kumpul dengan sekian banyak penginjil dari Papua. Nah, hari ketiga itu seminggu, 6 hari kami diusir dari hotel ini. Kenapa? Hotelnya banjir. Sebab yang dari Indonesia ini belum pernah keluar negeri, mandi jebyur-jebyur basah semua. Maaf ya, nggak bisa pakai kertas untuk BAB. Kami disuruh pinjam. Ya lucu juga bukan? Sudah begitu makanan juga pagi itu sarapan dibungkus semuanya karena takut lapar. Kita makan nasi. Itu tahun 86 saya punya pengalaman. Nah, langsung ingat ayat ini. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu hidup dengan Tuhan. Nah, sama. Ini masih sama-sama di dunia. Ya, cuma dari Indonesia diajak ke Belanda. Masih dunia yang sama enggak? Masih. Tapi kalau enggak latihan hidup dengan cara Belanda, ya jadi begitu model. Akhirnya panitia harus mencari tempat baru. Tempatnya apa? Di Bursa Efek, ya, di Utrecht juga, namanya Jaarsbeurs. Itu tidurnya kayak barat, kayak tentara, tahu rasa tahu. Ya mesti daripada di hotel nggak bisa. Hebat, oke? Ini pengalamannya. Ngerti nggak? Kalau selama hidup kita di dunia ini nggak pernah latihan hidup dengan Tuhan, nanti saudara pulang ke surga minta balik nggak betah di surga. Lo ngerti tidak? Kenapa nggak betah? Nggak ada karedok, nggak ada ketoprak. Istilahnya, ngerti? Maka itu latihan dari sekarang hidup dengan Papa kita. Supaya nanti masuk surga nggak celingak-celinguk, ini apa? Ini apa? Logikanya. Ayo, serendah hatinya presiden kita sekarang. Dan nanti bukan merakyat, bukan. Ayo, kira-kira kalau saudara dapat kesempatan tidur 2 malam aja di Istana Negara, kalau nggak latihan dulu, kira-kira bagaimana di istana? Ayo cepetan, kayak apa kira-kira? Orang coba lolo, nggak tahu ngapain. Karena bingung ini apa kita nggak tahu aturannya. Itu masih sama-sama di dunia. Jadi mulai hari ini latihlah diri kita untuk, nah ayo terjemah, untuk hidup dengan Tuhan. Amin. Betul? Beri contoh 3 saja. 3 hal besar yang kita harus latihan hidup dengan Tuhan. Apa? Cepat. Apa? Berarti nggak pernah latihan semua. Berdoa. Doa. Bukan. Oke. Doa itu konsep yang ada di agama. Artinya hubungan. Ya lebih baik katakan hubungan. Betul. Nomor 1, latih untuk kontak berhubungan dengan Tuhan. Amin. Ngomong, cerita. Terima kasih dia. 2, apa? Ayo. Kekudusan. Itu mutlak. Belajar mengenal cara Tuhan hidup. Betul? Nomor 3, apa? Konsultasi. Bukan. Kasih. Kemauan. Kasih. Yang rajin benci enggak betah di surga. Amin kan, cepat. Amin. Yang rajin membenci. Ayo. Banyak gak orang rajin membenci? Banyak. Bertobat. Nanti enggak betah di surga. Karena Tuhan itu kasih. Temukan sikap, karakter, sifat Tuhan yang lain. Dan di situ kita belajar.
mulai hari ini. Jadi lagi sekali menyembah itu bukan aktivitas agama. Jadi nggak harus pakai gitar, nggak harus tutup mata, nggak harus berlutut, nggak harus lipat tangan atau angkat tangan, nggak harus menyanyi, enggak. Bukan itu aktivitas penyembahan, tapi hidup dengan Tuhan. Kita mulai, nah ini pertanyaannya. Jadi kalau kita belajar hidup dengan Tuhan, jawab baik-baik ya. Jadi seharusnya siapa yang mencocokkan siapa? Awas kamu bilang penyocokkan. Awas kamu. Ayo, seharusnya siapa yang mencocokkan siapa? Kita mencocokkan. Ini anak kami yang satu ini, Daniel ini, mujizat. Pertama kali jadi anak saya tanggal 28 Januari yang lalu. Ya. Begitu 28 Januari jadi anak, langsung tanggal 2 Februari jalan dengan saya sampai hari ini gak putus. Tobat dia. Oh, tiap hari saya bentak pintu saya. Untung dia nurut. Belum pernah saya punya anak secepat ini jalan. Ingat ya, ini belajar. Jadi dia harus mengikuti cara saya ajar. Dari pagi 5:30 saya telepon dia. Mas mau bangun. Ini cara hidup. Ayo belajar. Jadi siapa yang nyocokkan siapa? Ayo cepat jawab. Siapa yang nyocokkan siapa? Kita menyesuaikan dengan cara Tuhan hidup. Itu latihan pribadi. Han, jadi anakmu kamu tinggal di nanti. Mau belajar hidup dengan Tuhan? Betul loh, kalau tidak rugi. Jadi sikap-sikap Tuhan kita harus ambil dalam hidup ini. Amin. Harus, kalau tidak kita akan bersalah-besar pada Tuhan. Bagian terakhir, supaya kita Filipi 2 ayat 5. Untuk bisa belajar hidup dengan Tuhan, pakai ayat yang pendek. Filipi 2 ayat 5. Apanya yang kita harus terapkan dalam hidup? Ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah saya betul, dalam hidup bersama, baca, menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau tidak pernah kita latih diri kita hidup dengan Tuhan, berarti bisa nggak kita memiliki pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Jawab bisa tidak? Tidak, nggak pernah kenal. Apalagi yang hidup dengan Tuhan hanya kalau lagi kebaktian. Ngerti maksud ini? Bisa nggak kita hidup dengan Tuhan hanya kalau lagi kebaktian, lalu sekian puluh jam seminggu kita hidup dengan cara dunia? Bagaimana kita bisa punya pikiran dan perasaannya? Betul? Jadi dalam keadaan apa saja yang harus belanja ke pasar tiap hari, tetaplah hidup dengan Tuhan di pasar. Yang harus belanja ke toko, ke supermarket, jangan kelakuan begini. Suka bacain, betul atau salah. Begitu kurang bayarnya, dapat kurang lebih, terus pura-pura goblok. Berarti maksudnya? Begitu dihitung, wah kok kelebihan, baru balik bertobat. Itu enggak belajar hidup dengan Tuhan. Betul? Saya selalu mengajar anak-anak saya. Kalau saudara lagi antri untuk bayar, di depan saudara, di belakang saudara ada orang yang cuma beli 1-2 barang saja, dan barang kita lebih banyak. Biasakan nyuruh dia duluan. Oh enggak, amin sih. Saya bilang, oh enak. Tadi malam warga salah satu anak kami ngajak kami makan, katanya Imlek. Ya. Betul, kami dapat angpau dari anak. Nah, mau makan di Susite. Nah, antrian kami tinggal 4 orang, terus kami masuk. Tapi saya bilang, waduh terlalu rame ini, gak enak. Yaudah kita pindah saja. Nah, terus saya bilang, kasih nomor ini ke orang lain yang perlu.
Nah di depan kami ada 2 cewek yang sedang mati. Terus ditanya, nomor berapa? Wih, masih lama. Dia bilang, mau nggak pakai nomor kami tinggal 4? Terima kasih, terima kasih. Saya selalu mikir begitu. Selalu saya ingat orang lain, siapa yang bisa menggantikan hal kecil. Tapi itulah karakter Yesus yang harus belajar. Untuk apa saja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Maaf ya, jangan lihat saya, tapi lihat kemuliaan Tuhan. Hampir semua orang yang melihat cara saya itu, saya itu teliti merhatikan orang untuk apa saja. Saya paling tahu. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan yang ada pada Tuhan Yesus. Saya berusaha untuk memilikinya dalam hidup ini. Harus. Satu kali ada orang dibaptis, saudara, minta dibaptis gara-gara gunting kuku. Nyambung nggak? Baptisan yang gunting kuku. Satu kali dalam perjalanan, di tas saya itu selalu ada gunting kuku. Tapi hari ini nggak kebawa karena dipinjam orang kemarin di Bandara Makassar. Saya lupa, dia juga lupa. Nah, tadi pagi saya belum isi gunting kuku yang lain. Di tas saya selalu ada gunting kuku. Saya juga selalu bawa obeng kecil untuk kacamata. Nah, ternyata dia itu saya nggak begitu kenal dengan dia, cuma saya tahu celingak. Saya perhatikan. Ada yang lain juga tahu. Saya tanya, kamu sedang apa? Aduh, ada masalah kuku kaki saya. Oh iya, langsung saya keluarkan gunting kuku. Istri saya itu jadi saksi. Begitu saya keluarkan, terus dia ngomong pada temannya, wih, ini pendeta ini aneh juga ya. Dia kenapa kok tahu saya ada gunting kuku? Nah, orang itu tanya ke saya, ya gimana dia tolol-tolol? Saya tanya, nggak tahu gimana. Nah, berapa hari kemudian dia melihat Yesus dan dia minta dibaptis. Hanya gara-gara gunting. Apa saja kita bisa jadikan sumber air yang terus memancar. Karena kita latihan hidup dengan Tuhan. Maka itu catat, orang pelit dan orang egois pasti cuma 4 menit betahnya di surga. Karena dia akan jadi makhluk paling aneh di surga. Dengar yang pelit dan egois bertobat, yang gak pernah berbagi sampai hari ini. Baik waktu, baik apa saja. Saya ulangi, segala sesuatu, bentuk besar maupun bentuk kecil, yang kita terima dari Tuhan Yesus pasti akan jadi mata air yang terus-menerus memancar. Dan semua orang yang ada di sekitar kita akan tahu siapa Yesus lewat hidup ini. Amin. Itulah artinya menyembah. Jadi menyembah itu apa? Belajar hidup dengan Tuhan. Mulai hari ini, biar semua konsep ibadah kita berubah. Bukan aktivitas rohani, tapi sungguh-sungguh mengenali karakter-karakter Tuhan. Amin. Dan kita sudah nggak apa-apa, nggak usah ditolak. Hei, lihat sini semua. Hei, lihat sini. Ngapain? Nggak apa-apa. Ingat, bukan ibadah, sikap di ibadah yang Tuhan nilai, tapi di hidup sehari-hari kita. Bagaimana kita hidup dengan Tuhan? Ayo kita semuanya jadi berkat buat orang. Dan ada mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman.